kenapa minat tiba-tiba jadi content creator, karena aku melihat sedih banget, minat filologi ini sedikit banget Kak yang ambil. Nah, karena itu kayak dari 160 orang satu angkatan di jurusan itu, bayangin berapa yang ambil fokus kajian itu Kak. Ini mungkin pertanyaan yang sering didapatkan sama teman-teman dari sastra Indonesia. Kenapa kok milih sastra Indonesia? Kenapa nggak milih yang lain? Kenapa nggak sastra Inggris? Kenapa nggak sastra Eropa? Ini juga selalu yang aku katakan bahwa sedihnya adalah kenapa kita itu selalu membawa budaya luar ke dalam negeri. Kenapa bukan budaya kita yang kita bawa keluar aja? Indofitgram dulu itu membuka cabang di mana-mana kan. Franchise dia ceritanya. Oh iya, baik. Nah, di salah satunya adalah Surabaya Fitgram. Dan aku adalah salah satu orang yang membantu merintis bersama. Kalau mungkin teman-teman mengenal ada Jerome juga waktu itu. Waktu dulu itu ada Jerome juga. Tapi sekarang dia punya. Ini contoh buruk ya, tapi juga ya dengan kita ngomong sesuatu yang tidak dimengerti orang lain kan itu seperti membuat kita proud juga kan. Kayak ada orang nyelat antrian kita kayak miso-miso tapi pakai kromo halus kan nggak kelihatan marahnya kan. Oh iya. Seperti itu. Lebih ke kayak ngedumbel dikit tapi kayak ditabrak terus kayak sucan jenengan iki pundi to Mas, yang artinya matamu di mana Kak? Sugeng Riyadi rencang-rencang sedaya. Pripun kabaripun? Halo Tribuners, welcome back to Suara Kawan Jatim with me Inga, dan tadi sudah dibuka sama salah satu konten kreator yang ternama seluruh Indonesia kayaknya sudah tahu sih. Ya. Masya Allah, tabarakallah, jangan lupa Bunda. Iya, jangan lupa. Hekal, welcome. Halo semua, thank you Inga for having me today. Halo semua, hai Tribun Jatim. Halo. Mungkin boleh dikenalkan dulu siapa sih Hekal Reza nih? Oke, halo semua, namaku Hekal Reza Afandi. Aku adalah content creator. Agak malu ya ngomongnya. Aku adalah content creator yang... Well, emang iya kan? Iya sih. Iya. Agak masih malu-malu, belum bisa menerima kenyataan bahwa aku content creator. Yang asli? Aslinya hanyalah seorang pelajar biasa. Oh wow, masih aktif belajar sampai saat ini ya? Bener banget Kak Inga. Aku saat ini masih sekolah di... Alhamdulillah dapat rezeki, sekarang aku lagi S3 di salah satu universitas di Indonesia, dan ya alhamdulillah juga mendapatkan bantuan dari negara kita. Terima kasih uang-uang pajak negara. Wah, uang kita dipakai sama dia lagi. Terima kasih semua, saya akan menggunakan dengan baik, tidak akan saya buang-buang. Saya akan memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Itu salah satunya ada uang, aku juga ngasih. Ah bener. Mau marah tapi kayak ya udahlah gitu. Kamu kan baik kan, mau kan? Thank you, oke. Kak, ngomong-ngomong nih, tadi kan S3 di salah satu univ di Indonesia. Yes. Mungkin boleh ditarik garis sedikit nih. Dari pertama kali kamu berkuliah sampai menjadi S3-nya sekarang nih. Jadi pertama kali banget di kampus mana? Pasti Surabaya ya. Oke. Salah satu PTN Surabaya, baik? Right. Salah satu PTN. Terus ngambil jurusan apa tuh? Dan kenapa kok dari jurusan S1 ini kamu kepikiran mau jadi content creator? Oke. Story time. Jadi, kenapa aku memilih jurusan ini? Jadi by the way aku jurusannya bahasa dan sastra, lebih spesifiknya bahasa dan sastra Indonesia. Kalau fokus penelitiannya itu namanya filologi. Have you ever heard of it? Pernah mendengar tentang filologi? Iya, pernah. Oke. Jadi dulu waktu aku SMA, ini agak mundurnya agak jauh ya. Kita mulai dari SMA karena dari ini tahun 94 kayaknya. Astaga, enggak setua itu aku. Waktu SMA di sekitar tahun 2015, 2016 itu kelas nanti ketahuan. Oh iya. Gitu ya, di umur sekian itu pada saat SMA itu iya. Jadi alhamdulillah orang tuaku, aku cuman punya single parent, ayahku sendirian aja, ibuku sudah meninggal dari aku SD. Oh no, it's okay. Tidak apa-apa. Jadi ayahku itu memang hidup dari lingkungan yang punya background pendidik. Jadi kakekku adalah seorang pengawas pendidikan, eyangku adalah kepala sekolah, dan sebagainya. Dan saudara-saudaraku juga bergelutnya sebagai pengajar juga. Nah, di saat itu disarankan oleh salah satu sama kakaknya papa untuk coba cek tes minat bakat. Supaya semua anaknya, karena kan ya ayahku tidak menikah lagi, dan semua di rumah itu isinya semua itu cowok. Jadi
agak chaos ya, isinya 4 cowok bersama-sama. Rame ya. Rame banget sih Kak, bener. Oke. Nah jadi di situ papa agak kesulitan juga kan untuk mengetahui gimana caranya untuk mendidik anak. Jadi ya udah membutuhkan bantuan dari sisi profesional. Jadi itu juga yang harus diketahui teman-teman, bahwa di situ papa akhirnya memutuskan untuk mengajak aku dan kakak-kakak untuk tes minat bakat. Jadi kami punya sesuai dengan jurusan kami masing-masing, apa minatnya, apa bakatnya. Kadang kita ada minat sesuatu di suatu hal, misal aku minat untuk berbicara, tapi ternyata aku nggak terlalu bakat di sana. Aku hanya punya minat aja, karena minat itu lambat laun akan terganti, tapi bakat itu apa yang sudah kita punya dari lahir, seperti itu. Nice. Okay. Jadi, oh my god, quote of the day. Oh wow, menarik. Boleh diulangi sekali lagi? Nggak bisa, itu kayak perkataan langsung auto gitu. Otak ini tidak bisa memproses kedua kali ya. Gak apa-apa, nanti kalau Tribuners kepingin tahu apa quote-nya tadi, bisa Rewind. agak mundur dikit gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya aku ke psikolog, di salah satu universitas swasta di Surabaya, itu dia buka biro psikologi. Aku tes, dan di sana aku disarankan untuk masuknya ke psikologi malah. Pilihan pertama itu disuruh disarankan, silakan masuk psikologi karena Anda sangat cocok untuk menjadi seorang psikolog. Padahal berobat jalan ya nanti ya. Kalau jadi psikolog berobat jalan ya nanti. Betul. Nah yang kedua itu adalah bahasa. Jadi kita punya 8 kecerdasan dan salah satu kecerdasan itu, seingatku ada 8 kecerdasan dan salah satunya itu linguistik. Dan kemampuan otak linguistikku itu cukup tinggi nilainya dan disarankan untuk masuk ke bahasa aja. Dari situlah aku memilih S1-nya Bahasa dan Sastra Indonesia dengan minat filologi. Yang mana minat filologi ini buat teman-teman yang kurang tahu, minat filologi ini adalah minat yang berhubungan tentang manuskrip kuno. Dari situ. Nah, dari situ aku lanjut ke S2, pakai beasiswa orang tua. Betulan masih dibayarin? Masih dibayarin, masih jadi beban. Gak apa-apa, terima kasih dulu kepada orang tua. Terima kasih ke papa. Terima kasih papa. Dari S2 masuk ke S2 ini aku pakai beasiswa dari papa, dan alhamdulillah dari beban keluarga jadi beban negara sekarang. Pakai beasiswa. Cukup shock dengan beban negara karena ada uang saya di dalamnya. Terima kasih sudah membayar. Tapi nggak apa-apa, demi memajukan ilmu pendidikan Indonesia, gitu ya. Merdeka, 17 Agustus baru saja berlaku. Ya, merdeka. Merdeka. Ya, begitulah dari perjalanan pendidikannya. Lalu kenapa minat tiba-tiba jadi content creator? Karena aku melihat sedih banget. Minat filologi ini sedikit banget Kak yang ambil. Nah, karena itu kayak dari 160 orang satu angkatan di jurusan itu, bayangin berapa yang ambil fokus kajian itu Kak? Waduh. Bayangin aja, take a guess. Untuk ambis mungkin semuanya ya. Kira-kira berapa nama? Ya kan positif gitu ya. Iya, positif bener sih. Positif kan. Good. 160 orang, gas gitu. Ya, can you take a guess? Like mungkin berapa? Maybe 50? Hanya ada 3 orang yang ambil minat filologi. Oh iya? Iya. 3 termasuk kamu? Termasuk aku. Dan alhamdulillah 3-3-nya lulus, karena biasanya ada yang lepas gitu. Iya. Ya alhamdulillah 3-3-nya lulus. Ya dari situ hanya ada 3 dan aku kayak sedih. Ya ampun, aku selalu, ini mungkin pertanyaan yang sering didapatkan sama teman-teman dari sastra Indonesia. Kenapa kok milih sastra Indonesia? Kenapa nggak milih yang lain? Kenapa nggak sastra Inggris? Kenapa nggak sastra Eropa? Ini juga selalu yang aku katakan bahwa sedihnya adalah kenapa kita itu selalu membawa budaya luar ke dalam negeri. Kenapa bukan budaya kita yang kita bawa keluar aja? Oh, nice. Jadi dari situlah aku memilih yaitu tadi sastra Indonesia menjadi pilihan pertama aku di universitas itu, di salah satu universitas di Surabaya. Cluenya adalah Timur Jawa Dwipa. Mungkin teman-teman yang mengetahui konteks ya itu. Nah, untuk Tribuners yang berada di kampus sudah di clue tadi ya. Boleh komen. Ayo, Ramaikan komennya. Yang tahu Timur Jawa Dwipa, alhamdulillah berarti waktu pengenalan kampus nggak tidur. Oh, berarti ada. Oke, nggak apa-apa. Ya begitu. Jadi dari situ aku merasa bahwa ini perlu banget, peminatan ini perlu banget, apalagi filologi sebagai objek manuskrip ini adalah salah satu objek pemaju kebudayaan kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Dari situ akhirnya aku waktu waktu kuliah itu aku juga bikin konten di YouTube juga waktu itu. Oke. Bikin konten di YouTube tapi mostly random gitu loh, karena meskipun sudah kuliah masih mencari jati diri. Betul. Jadi masih belum tahu mau kemana ini arahnya, mau ngapain. Itulah
ya, kita masih muda, kita try everything aja, nggak usah takut Betul, untuk betul. gagal, semua dicoba aja. Kita kalau aku pribadi, aku masih belum tahu waktu itu aku sukanya konten apa, aku mau bikin konten apa. Nah, waktu itu aku bikinnya itu konten bahasa-bahasa daerah gitu. Oke, Karena oke. di jurusan aku itu ada 6 mata kuliah wajib bahasa. Dan salah satunya itu ada Oke. bahasa Madura, bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Melayu lama, Jepang dan sebagainya, dan Arab. Nah, aku kayak memberikan edukasi tentang bahasa Madura waktu itu. Oh, tapi aslinya Madura? Enggak, aslinya Jawa. Oh, Karena waktu baik. kuliah itu aja. Jadi kayak apa yang Oh. diberikan oleh dosen, itu yang aku resapi lalu aku bagikan ke teman-teman. Jadi waktu itu juga nggak sepaham itu juga sih sebenarnya dengan bahasa Madura. Jadi aku membawa native orang Maduranya, kayak aku tanya-tanya gitu. Oh, masih Seperti riset juga ya? Iya, masih belum, karena seperti yang aku bilang tadi, aku masih belum tahu nih aku bisanya apa, aku Mhm. ngapain ini. Ya dari situlah, dari itu terus kayak aku melihat, wah ini bisa sih sebenarnya untuk orang-orang. Pemikiran pertamaku adalah gimana caranya untuk mengajar. Karena bahasa itu perlu diajarkan sehari-hari. Tuh. Dari situ aku mulai bikin konten-konten tentang penelitian bahasa tadi ya, bahasa Indonesia masih bahasa Indonesia. Lalu aku di titik nggak tahu nih mau ngapain lagi, terus bikin konten sama papa. Oh, papa juga ikut? Waktu itu pernah sempat ikut. Ada di dalam beberapa konten kamu berarti ya? Iya, itu udah pindah ke TikTok ya teman-teman. Jadi udah pindah ke TikTok. Tadinya aku cuman reaction awal mula aku akhirnya bikin TikTok itu, aku melihat banyak sekali fenomena kebahasaan di TikTok. Entah itu kayak misal kita mengenal banyak sekali term-term Gen Z itu kan belum slang banget gitu ya. Nah, Iya. itu kayak misal sesederhana kenapa di bahasa Indonesia itu ada kata beras, ada kata padi, ada kata apalagi ya, yang semua itu ya nasi dan apapun itu. Nah, kenapa di bahasa Inggris cuma ada rice? Karena tidak ada kebudayaan, kita mengenal kebudayaan menanam padi itu budaya kita banget, makanya kita punya kosakata yang lebih spesifik. Lalu itu juga yang membedakan kita, kenapa kita cuma punya salju, padahal di kosakata bahasa Inggris kan ada snowflake, ada butiran salju dan benda-benda itu. Itulah karena kita tidak punya kebudayaannya, kita tidak punya fenomenanya. Makanya itu yang aku coba jelaskan ke teman-teman di TikTok, mencoba edukasi. Lalu mungkin ini juga pernah ketika kita punya teman dekat, lalu kenapa kita lebih kurang ajar dengan teman dekat itu. Kenapa kita ucapannya itu seringkali kok agak lebih menyakitkan. Ini kalau didengar orang ini bullying ya, bukan. Padahal kita sama teman itu lebih kayak berasa akrab. Itu memang sudah ada penjelasannya juga di sosiolinguistik. Jadi aku juga menjelaskan bahwa itu memang fenomena yang ada di mana ketika kita lebih tidak ketika kita sudah dekat dengan seseorang, kita memang cenderung untuk lebih tidak sopan karena kita merasa boundaries itu adalah kosakata. Kosakata itu merupakan boundaries yang diciptakan kita. Kalau misal pasti beda dong kalau Kak Inge ya. Kak Inge ngomong sama teman tapi pakai bahasa formal. Pasti kan jatuhnya awkward banget. Iya, benar. Nah, bahasa itu menciptakan boundaries juga. Jadi boundaries itu yang aku coba jelaskan. Dari situlah aku mulai naik, orang-orang mulai melihat bahwa wah, ternyata sastra Indonesia ini nggak cuma belajar novel, nggak cuma belajar puisi. Sastra Indonesia itu more than that. Dari situ, habis itu bikin konten sama papa. Tapi papa tidak mau melanjutkan karena agak pemalu papa itu sebenarnya. Agak pemalu. Lalu habis itu aku buat konten A Day in My Life di waktu S2 dan akhirnya menemukan jati diri dengan konten-konten bahasa Jawa. Itu sih perjalanan menjadi seorang content creator. Bukan long story short ya, ini panjang ternyata. Iya, nggak apa-apa. Mau 1 jam lagi ngomongin tentang kehidupan kamu juga nggak apa-apa. Oh ya, please talk about me. Oh, wow. Emang suka diomongin ya? Iya, omongin aku. Oh, baik. Ya, itu juga dulu sedihnya adalah ketika masih merintis untuk menjadikan konten bahasa Indonesia itu diminati banyak orang. Ada beberapa, aku tidak bisa bilang teman ya, mungkin orang-orang orang-orang sekuliah ya. Kritik. Lebih bukan kritik tapi membuli ya itu ya. Karena mereka kayak menertawakan gitu. Ngapain sih bikin konten? Iya, kenapa emangnya? Kan aku mampu. Kan bisa bikin video. Iya, kan aku punya banyak yang bisa dijual dari dalam diri. Iya, boleh. Nah, berarti pertama kali terjun itu di YouTube? Di YouTube. Konten-konten bahasa Madura pertama kali? Actually kalau awal banget tuh jauh tuh Kak. Awal banget tuh SMA. Oh, berarti SMA ya? Masih SMA itu mungkin kita pernah dengar tentang Indofitgram. Indofitgram dulu itu membuka cabang di mana-mana kan, franchise dia ceritanya. Oh iya, baik. Nah, di salah satunya adalah Surabaya Fitgram dan aku adalah salah satu orang yang membantu merintis bersama. Kalau mungkin teman-teman mengenal ada Jerome juga waktu itu. Waktu dulu itu ada Jerome juga.
tapi sekarang dia punya mantapku itu. Ya dulu dia sama bareng-bareng di Surabaya Fitgram, terus dia pindah harus studi ke Jepang, dan ya itu dari situlah awal mula, bener-bener awal banget dari situ bikin konten video lucu-lucu gitu. Kan hidup ini jokes ya. Betul. Hidup ini harus ditertawakan. Betul. Kita nggak ada yang tahu kehidupan ini selucu apa. Ya gitu. Oke. Jadi pertama kali banget di YouTube juga kan itu ya berarti? Oh, itu di Instagram, Kak. Oh, Instagram. Instagram, lalu Instagram Indofitgram sudah tidak aktif lagi, akhirnya pindah ke YouTube lebih dari TV. Nah, ternyata di YouTube itu aku orangnya sebenarnya kurang aktif dalam mengedit gitu loh, Kak. Jadi kalau YouTube itu kan kayak ngeditnya bener-bener niat banget kan. Panjang juga ya. Panjang banget juga. Bener-bener. Akhirnya aku memilih video-video pendek. Dan itu akhirnya aku pindah ke TikTok. Tuh di TikTok pun aku nggak yang ngeditnya super fantastik, mega bombastik gitu loh, Kak. Oh wow, oke. Yang jedor gitu ya? Enggak, yang jedar. Okay, tapi ya udah kayak biasa aku reaction, aku speak, aku ngomong. Kayak gitu sih, Kak. Menarik sih. Jadi dari kalau kamu sih fantastik. Wow, oke. YouTuber. Ya, terus? Jadi pertama kali banget dari minat bahasa, lanjut ingin mengedukasi ke teman-teman dan sekitar Indonesia pastinya tentang apa itu bahasa Jawa dan bombastis ya sekarang. Iya, alhamdulillah tidak bisa dibilang bombastis. Ya cukup lah, insya Allah. Masya Allah. Bisa aja. Merendah untuk meroket, boleh. Kalau Mbak, emang di sini adalah tempat kamu flexing. Kan ini sebagai orang Jawa kan kita harus selalu merendah. Harus selalu down to earth. Harus selalu ngidek tanah. Gitu, Kak. Iya. Kalau nggak nginjek tanah, takut Kak nanti. Betul. Bukan Jumat Kliwon, bukan konten-konten horor gitu. Terima kasih. Kebetulan bukan ini Suara Kawan Jatim. Oke, baik. Iya. Oke. Jadi pertama kali banget di video Instagram, lanjut YouTube, lanjut TikTok sampai sekarang. Correct. Ya, sampai sekarang. Tapi sedih sih, beberapa waktu ini aku sedang tidak bisa terlalu aktif. Udah mungkin hampir 1 bulan aku hiatus karena kesehatan mental. Enggak. Jadi kayak idol Korea. Oh, boleh. Jadi aku 1 bulan ini hiatus karena sedang mau masuk S3. Ada beberapa berkas yang harus dikumpulkan, ada beberapa riset yang harus dikerjakan. Jadi belum bisa untuk syuting lagi. Tapi kalau sudah berkuliah nanti akan kembali lagi. Teman-teman yang menunggu konten-konten aku. Followers, teman-teman yang menunggu kontennya Haikal, boleh tetap stay tune. Semua tidak ada yang follow, tidak ada yang pengikut aku, semua teman-teman penonton aku. Oh, menarik. Jadi semua penonton adalah teman-teman ya? Kalau pengikut nanti terlalu obses kan. Kalau pengikut obses jadi tidak bisa mengambil kebaikan yang ada di dalam sana. Kalau teman-teman kan bisa menilai buruk dan baik. Oh, menarik. Hari ini banyak quote ya ternyata. Secara tidak langsung tuh kayak dia gitu. Aku sendiri tuh kayak agak gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu nanti kita bisa potong-potong jadi ini di Instagram gitu kan. Boleh kan? Boleh banget. Terima kasih, Mbak. Sangat menginspirasi ya toh untuk teman-teman di luar sana Tribuners yang mungkin jurusannya dipandang sebelah mata, tapi mereka pengen speak up, mereka pengen ngomong, mereka pengen bikin konten, kayak gitu kan. Bener, ini juga salah satu selain aku mengedukasi juga, ya itu juga sih bener Kak, bahwa ada banyak sekali orang yang meremehkan jurusan-jurusan yang notabene bukan jurusan yang super duper berprestis yang ingin menghasilkan berjuta-juta. Ada beberapa orang di dunia ini yang memang goals-nya memang untuk belajar, mereka hidup untuk mengabdi, untuk memberikan pengetahuan, bahwa variasi hidup manusia itu sangat berbeda, dan kalau kita terjebak di dalam lingkaran hitam dan putih, kita nggak akan bisa melihat bahwa pelangi itu sangat indah. Wow. Jadedor maksudnya banget ya. Gimana aku lagi ngomong sama S3 loh. Aduh. Ngeri gak sih teman-teman? Aduh. Ya ampun. Aduh. Oh yang jadi keringet dingin nih. Iya, aduh. Ngomong sama dokter loh aku ini, ya ampun. Aduh. Ngomongin konten, balik lagi. Kan sekarang banyak banget nih kesibukannya. Selain udah lulus S2, terus tadi hiatus seperti idol Korea 1 bulan. Mungkin kita nggak ada yang tahu kayak mungkin 2 bulan karena administrasi sekolah dan teman-temannya itu yang sangat kompleks di S3 ini. Cara kamu mendapatkan ide-ide brilian kayak yang selama ini ada di kontenmu tuh dari mana aja sih? Oke, thank you. Satu adalah tempat terbaik untuk berpikir. Tebak apa, Kak? Kamar mandi. Bener, toilet.
Waktu pup itu adalah tempat terbaik untuk berkontemplasi, bersenandika dengan diri sendiri bahwa ngapain lagi ya ini ya, apalagi yang bisa dilakukan. Itu satu. Lalu yang kedua itu aku hobi jalan kaki. Jadi aku keliling sambil dengerin lagu. Aku tidak naik motor dengan itu ya. Kalau naik motor dengan kita melamun takutnya nabrak nanti. Betul. Jadi memilih jalan kaki aja, jalan kaki, coba keliling jalan kaki ke tempat-tempat yang pertama kali kalian lihat. Yaitu kalian jalan kaki, kalian bayangkan, mungkin karena teman-teman mungkin relate ya, teman-teman bahasa dan sastra ini, otak kita tuh agak aktif dalam berimajinasi gitu loh. Jadi kayak kita membayangkan kosakata, cerita dan sebagainya gitu. Karena basically semua konten yang aku buat tadi itu base-nya adalah cerita. Base-nya adalah sebagai sastrawan aku membuat cerita dan cerita. Aku membuat dari mungkin tagline ini, nanti dari ide ini apa yang bisa dikembangkan dari sana. Jadi itu kayak selalu membayangkan, dan tempat terbaik yaitu selain di toilet ya waktu jalan kaki keliling. Aku pernah waktu itu juga di Jakarta naik KRL tuh keliling, nggak turun ya, keliling cuman untuk mendengarkan dan kayak mencari inspirasi gitu sih. Selain itu tentu kalau kamu mau menjadi content creator, kamu mau menjadi apapun itu, kalau yang berhubungan dengan membuat sesuatu, kamu tuh juga harus mencerna bagaimana orang lain membuat sesuatu seperti itu. Contohnya ya kamu harus rajin membaca, kamu harus rajin melihat konten-konten orang lain. Please always ingat bahwa kalian boleh untuk melihat itu sebagai referensi, nggak yang dikopas plek ketip plek, tapi kalian coba untuk lihat, kan resapi apa yang bukan kamu mengikuti apa yang mereka buat, tapi bagaimana cara apa ya namanya, fenomena yang sedang terjadi atau tren yang sedang terjadi itu works for you. Jadi gimana kamu kayak, oh ini bisa nih aku ikut, tapi gimana membuat itu menjadi aku. Membuat itu seperti, oke ini trennya seperti ini, tapi gimana ya supaya orang bisa tahu, oh ini ciri khas aku. Ini seseorang kalau, oh kamu bicarain yang content creator ini ya? Itu selalu kayak gitu sih. Itu ATM ya berarti? Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Oh benar ya ampun. Ya ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Benar. Dan modifikasinya harus yang versi kamu banget nih. Jangan yang ngikutin si yang ini gitu kan. Bener. Aku juga sering banget ngisi seminar-seminar tentang jadi content creator ini kan. Dan menurutku cara terbaik itu untuk menjadi content creator ya ada dua. Pertama itu menaiki ombak. Atau kedua menciptakan ombak. Kalau menaiki ombak yaitu kamu harus melihat, oh ini potensial nih. Misal soundnya potensial nih. Gimana ya caranya supaya ini works for me. Atau kalau kamu mau menciptakan ombak ya seperti yang aku lakukan. Bikin konten kayak mungkin teman-teman tahu tentang Javanese Baby Girl itu. Bagaimana aku memperlihatkan bahwa bahasa Jawa itu menyenangkan loh untuk dituturkan. Apalagi bahasa Jawa kromo halus. Seperti itu sih Kak kalau dari aku. Karena memang bahasa Jawa sendiri kadang masih dilihat sebelah mata ya sama orang-orang. Biasanya cuma digunakan di daerah-daerah tertentu aja, kayak gitu ya. Padahal flirty dengan bahasa Jawa itu sungguh wow. Boleh, nanti kalau teman-teman pengen lihat, nonton aja kontennya. Iya, apalagi selain itu kalau dengan Jawa kromo halus itu kan kita bisa, ini contoh buruk ya, tapi juga ya dengan kita ngomong sesuatu yang tidak dimengerti orang lain kan itu seperti membuat kita proud juga kan. Kayak ada orang nyelat antrian kita kayak miso-miso tapi pakai kromo halus kan nggak kelihatan marahnya kan. Seperti itu. Lebih kayak ngedumel dikit tapi kayak ditabrak terus kayak sucan jenengan iki pundi to Mas, yang artinya matamu di mana kan. Panggilan jenengan iki. Penglihatanmu itu loh. Iya. Seperti menarik itu. Ya. Tapi dengan bahasa-bahasa yang halus juga. Karena ya. Padahal lagi ngamuk. Karena kita kan orang Indonesia, identitasnya adalah kesopanan. Tutur kata boleh sopan, meskipun maknanya agak-agak kasar. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya mungkin orang-orang tua yang tahu ya. Betul. Orang-orang tua atau orang-orang daerah gitu ya. Wow, menarik. Sangat menarik, jujur. Karena aku sendiri juga, dari aku sendiri aku tuh jarang melihat konten-konten bahasa Jawa. Mungkin hanya 1 atau 2 konten creator yang sekelibat kayak terlihat di FYP seperti itu. Dan menarik sih untuk aku cek and recheck lagi gitu. Oh, boleh banget. Mungkin Tribuners yang pingin tahu juga kontennya seperti apa bisa cek langsung gitu ya. Apa tuh? Akunnya ya? Iya, betul. Oh my god, promosi. Nggak apa-apa loh. Akunnya adalah hai.kaa
K-nya 1 kali, A-nya 3 kali. K-A-A-L. Haikal. Hai.kaal. Oh, HAI Dot K-A-A-A-L. Oh, Atau search benar. aja nama aku, Haikal Reza Alfari. Di TikTok. Muncul ini ya, yang pertama. Iya dong. Trending. Trending dong. Boleh. Masuk. Kalau di Google takutnya yang keluar Google Scholar ya, nanti malah penelitian nanti kalian. Boleh juga kalau teman-teman ada yang S1 mau pakai tulisannya boleh gitu kan. Iya boleh. Atau teman-teman bahasa dan sastra yang lagi cari bahan untuk skripsi bisa pakai novel aku juga tuh. Yang Nah, berisi. tunggu sebelum masuk ke novel, kita ngomongin sekolah dulu. Oke. Gitu ya. Agak panik nih, berguncang-gancang Iya, gitu. maaf. Gak apa-apa. Nah, ngomongin soal sekolah, Mm-mm. denger nih, kan kumlot. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak sih perjalanannya? Kan ngonten iya, sekolah iya, kumlot iya, pacar? Alhamdulillah belum punya. Sedih. Tapi nggak apa-apa, itu nanti deh. Siapa tahu Tribuners ada yang kepincut. Amin. Semoga ya teman-teman ya. Gitu ya. Nah, itu gimana tuh cara memanage semuanya dan menjadi impact? Oke, berat nih. Kita serius dulu nih. Iya. Bentar. Kamu kan mau lari dulu? Ya boleh pemanasan dulu. Oh iya boleh. Oke, cara pribadi aku untuk bisa menjalankan semuanya itu selalu buat to-do list. To-do list itu penting banget. Hal sederhana yang kadang orang lupa. Kadang otak kita tuh terlalu fokus pada banyak hal. Jadi kita perlu membantunya dengan cara menulis. Nah, itu coba ditulis aja apa yang ingin dicapai. Ada jangka panjangnya mau apa, jangka pendeknya itu apa. Sederhananya adalah kalau kamu mau kumlot, berarti ada banyak tas-tas kecil yang harus dilakukan. Betul. Nah, tas-tas kecil itulah yang setidaknya sederhana, tapi bisa dilakukan. Nah, itu yang ditulis di to-do list harian. Sesederhana misal ada tugas untuk membaca jurnal. Nggak usah langsung dibaca, misal 18 halaman ya jurnalnya. Baca 2 halaman dulu 1 hari ini, alhamdulillah udah selesai. Kita bisa lanjut lagi besok. Jadi tas-tas kecil itulah yang bisa menuntun ke goals yang besar. Mau jadi content creator, mau jadi seorang mahasiswa dengan cum laude dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan selama kita tahu apa yang kita mau dan kita mau untuk melakukan hal-hal tidak menyenangkan supaya itu terjadi. Karena ya untuk menjadi cum laude ya tentu 1 harus belajar, 2 tugas itu nggak bisa yang sistem SKS. Sistem kebut semalam itu hanya akan membuat kamu stres. Ya meskipun aku juga melakukan sesekali, tapi janganlah diteruskan terlalu banyak. SKS itu bolehlah kalau kita memang sibuk banget, hidup itu ribet di hari itu jadi baru SKS. Tapi ya itu tadi kalau mau cum laude dan bisa lulus lebih, kalau cum laude mungkin ini ya, kalau aku cum laude-nya juga 1,5 tahun kan ya. Jadi caranya adalah apa goals yang mau dicapai, sederhana aja, yang kecil-kecil tapi bisa untuk di yang besar itu tadi. Seperti itu sih caraku untuk bisa ngebalance up semua. Jadi aku tata dulu goals besarnya apa. Dari sana aku breakdown ke bawah apa yang bisa dilakukan, hal-hal kecilnya untuk bisa mencapai ke sana. Gitu. Jadi bikin to-do list. To-do list lalu membuat target. Jadi visi misi ya. Visi misi, benar. Visi nggak jadi maaf. Apa tuh? Visi foya, misi foya. Visi misi foya. Nggak bercanda ya teman-teman. Ya tuh, lanjutkan silakan Kak. Intermezzo. Boleh. Nah, sekarang energinya banyak ya. Betul. Yang kita keluarkan untuk Tribuners ini lumayan loh. Ini awalnya dari dingin ya. Ini jadi kayak panas gitu. Nggak usah dibuka. Nggak usah dibuka jaketnya itu. Gitu. Nah, lanjut kita ngomongin soal sekolah. Kan sekarang baru nih mau terjun ke S3, betul? Benar, baru mau masuk S3. Nah, perjalanan kamu selama menyentuh atau bukan menyentuh meja, jangan dong. Perjalanan kamu sampai memutuskan untuk aku nih kepingin S3 nih. Atau selama sebelum S3 kamu memutuskan kayak aku pengen sekolah lagi nih, itu kenapa dan apa yang menginspirasi kamu? Oke, jadi kembali ke ceritain tentang filologi tadi yang cuma 3 orang ya. Dosennya pun akhirnya ya itu tadi sudah cukup berusia. Karena
tidak hanya objeknya yang tua, yang penelitinya pun lumayan Betul. agak tua-tua, agak sudah di umur senja lah, sudah waktunya mungkin untuk beristirahat dan regenerasinya itu sangat sulit, Kak. Nah, aku melihat itu sedihnya adalah karena banyak sekali naskah-naskah kita yang akhirnya dibawa keluar untuk dibaca oleh peneliti-peneliti luar, karena Oh, oke. tidak ada regenerasi yang cukup baik ya, bukan tidak cukup baik ya, tapi tidak cukup banyak. Karena naskah kita ini bener-bener sebanyak itu, tapi untuk penelitinya sendiri itu masih sangat amat terbatas. Nah, dari situ aku melihat bahwa oke, kalau tujuanku adalah aku ingin mengedukasi dan aku ingin menghadirkan bukan sebagai peneliti, mungkin ya sebagai peneliti juga, tapi goals utamaku itu menghadirkan regenerasi-regenerasi baru. Aku ingin punya adik-adik yang mereka bisa untuk meneliti naskah-naskah juga. Jadi tidak Melanjutin ya. melanjutkan itu dan aku Oke. rasa aku perlu untuk terus belajar. Aku terus belajar untuk mencerdaskan adik-adikku juga nantinya. Apa yang bisa aku ambil dari sekolahku, aku ingin bagikan itu nantinya ketika mungkin aku punya kesempatan untuk menjadi pengajar juga di masa depan. Seperti itu sih, itu alasan utama kenapa kok masih di usia sekian kok sudah lanjut S3, di banyak sekali omongan bahwa kamu sekolah terus tuh nggak ada pengalamannya loh, nanti susah cari kerja. Mungkin teman-teman kita semua punya goals masing-masing dan kita juga harus take a risk. Hidup itu adalah seperti permainan gambling dan judi. Dengan high risk pasti juga nantinya akan ada hasil yang baik juga. Jadi yang aku pertaruhkan di sini memang usiaku yang masih muda, belum punya pengalaman yang cukup banyak, tapi sudah berani untuk lanjut S3. Tapi malah itu yang harus kita dorong untuk generasi muda. Jangan pernah ragu untuk belajar, karena kecerdasan bangsa ini itu ditentukan oleh teman-teman semua juga yang melihat Tribun News ini. Wow. Wow. Oke. Wow. Wow titik. Wow titik. Wow. Jadi selain melahirkan regenerasi juga maksudnya Haikal tuh kayak ayolah Tribuners, ini loh kita punya banyak sekali sejarah yang kita tuh belum membukanya satu-satu. Kenapa kok harus dikirim ke luar negeri dan harus mereka-mereka itu yang meneliti, padahal kita tuh punya SDM yang cukup sangat gitu ya. Cukup, sangat amat cukup. Ya itu sih yang sedihnya itu tadi, dan aku harap dengan adanya muncul nih, ada Haikal yang masih muda, udah mau S3 dan jurusannya seperti ini. Aku harap dengan juga sosial media ini aku bisa membantu mengetuk mata hati orang-orang yang memang mau untuk belajar ini sih. Kayak melihat ada ya jurusan, karena aku dulu mungkin teman-teman agak yang SMA yang mau masuk kuliah baru denger, apa itu filologi? Itu juga yang aku dulu tangkap kayak apa itu filologi. Makanya di sini aku menjadi seorang content creator, aku tidak hanya menjebatani masyarakat masa lampau dengan masa kini dengan naskahnya, tapi juga menjebatani kalian dengan ilmu pengetahuan yang aku tahu. Terbukakanlah matanya, gitu ya. Melek, gitu. Oke. Nah, ngomongin soal S3, tadi kan menggunakan uang negara ya, betul? Pajak negara. Ya, itu. Pajak negara. Nah, apa sih tips and trick dari kamu untuk mungkin teman-teman yang kepingin juga mendapatkan pajak-pajak negara itu? Gitu ya. Ya kita nggak bisa bohong ya, maksudnya kalau dibayarin kan mau-mau aja gitu. Pasti dong, sekolah dapat beasiswa itu kan menyenangkan ya. Iya betul. Nah, apa sih tips and trick dari kamu untuk teman-teman yang kepingin juga kita? Oke, untuk mendapatkan beasiswa itu sebenarnya cara terbaiknya adalah seperti yang tadi aku bilang, menyicil. Maksudnya menyicil adalah perbaiki diri dan juga tunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan beasiswanya. Jadi kamu memberikan apapun yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak perlu sebagai manusia kita tidak perlu memberikan jejak yang sama untuk tanah yang dipijak orang-orang. Jadi nggak harus sama caranya. Ini mungkin caraku, tapi kalian bisa cari cara sendiri. Cara yang aku lakukan, perbaiki diri. Coba untuk mengembangkan diri. Lalu tentu portofolio itu penting sekali. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Untuk misal beasiswa ini kan beasiswa Indonesia ya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia? Bagaimana kalau kamu disekolahkan nanti, apa nanti benefitnya kepada Indonesia? Ya itu tadi yang sudah coba kamu tunjukkan. Kamu coba cicil-cicil dengan mungkin kamu membuat sekolah
sekolah rumah singgah untuk anak-anak yang Mhm. tidak mampu belajar, atau kamu ke daerah tertinggal untuk membangkitkan sumber dayanya atau menggerakkan warga-warganya. Apapun itu, selama itu bisa kamu lakukan, lakukanlah. Jadilah yang terbaik di bidangmu, seperti itu. Jadilah yang terbaik di bidangmu. Ini Mhm. setiap aku nanya kebetulan ada quote-quote di dalamnya gitu. Jadi cukup nanti editor agak PR ya gitu. Jadi karena harus banyak sekali yang dicomot gitu. So, Gak apa-apa. jadilah yang terbaik di bidangmu. Iya, jadilah yang terbaik di bidangmu. Karena kita nggak ada yang tahu ya di bidangnya orang-orang kan macem-macem tuh. Bener, kita cuma punya 2 tangan. Jadi kita nggak bisa nutup mulut orang-orang. Kita Betul. cuma bisa nutup kuping kita selama kita yakin bahwa yang kita lakukan itu baik dan bisa bermanfaat untuk manusia di kedepannya, lakukanlah. Jangan pernah ragu. Kamu tuh tidak sendirian kok, masih banyak orang-orang lain di sekitarmu yang pasti mendukung kamu. Kalau kita terlalu berfokus pada orang yang mengatakan negatif pada kita, kita ikut down. Kita hanya harus fokus bahwa ada orang-orang yang punya berdampak dari apa yang sudah kita lakukan. Hal-hal positif yang sudah kita lakukan itu pasti berdampak ke orang lain. Seperti itu. Nah, ngomongin dampak dan masyarakat nih. Bridging-nya bagus, Kak. Terima kasih. Emang itulah kenapa saya dipilih jadi host. Luar biasa. Luar biasa. Keren banget emang. Iya. Nah, masyarakat selama melihat konten-konten kamu nih apa nih responnya? Respon terbesar adalah waktu di awal-awal itu kan aku pakai aksara Jawa juga ya untuk menulis konten-konten aku. Pertama, apa ini? Oh, Dikira aku ngomong bahasa Thailand. oh. Dikira aksara Jawa itu adalah bahasa aksara Thailand. Oh. Fun fact, karena bidang saya ya ini ya agak fun fact. Iya. Memang aksara Thailand dan aksara Jawa itu berkerabat, tidak jauh. Gitu. Kita memang berkerabat. Saudaraan, makanya kita nggak jauh-jauh beda lah sama orang-orang Thailand mukanya. Oh, baik. Itu serius. Jadi memang aksara Thailand yang kita kenal selama ini, yang bentuknya seperti cacing-cacing itu dekat dengan kita karena memang satu turunan dari bahasa Sanskerta. Oh. Dari Sanskerta, lalu nanti kalau di Indonesia jatuhnya nanti ke Kawi, setelah Kawi baru nanti ke aksara Jawa. Oh, oke. Nah, kalau di sana berubah jadi Sanskerta dan ya jadi aksara Thailand. Tuh, makanya kita sama-sama punya masa Hindu-Buddha, mereka tetap Hindu-Buddha, tapi tetap ada Muslim masuk, terinfluence Muslim, tapi hanya di Thailand Selatan. Jadi Thailand Selatan lebih mengenal aksara-aksara Arab seperti itu. Oke. Terlihat seperti doktoral ya. Betul. Cocok S3 memang ya. Terima kasih. S2 masih kurang bagi dia. Kalau S4 ada, S5 ada, ambil dia udah. Jangan sedih, kan sudah ada postdoktoral setelah itu. Betul. Oh, mau ambil. Kalau ada rezeki, kenapa kita harus menyia-nyiakan waktu untuk belajar? Baik. Siapa tahu nanti dapat ini Pancatikara lagi. Kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Siapa tahu ya. Kembali ke tadi ya, untuk merespon orang-orang, itu tadi orang-orang kayak mengiranya, oh, aku kira aksara Thailand, aku kira ngomong Thailand. Lalu dari situ muncul lagi pesan-pesan kayak, aku sendiri tidak memungkiri ya aku sendiri tidak memungkiri sebagai manusia juga, aku sering banget agak typo. Baik, nggak apa-apa. Typo adalah hak segala bangsa, teman-teman. Meskipun doktor. Ya itu juga mungkin kelalaian aku. Aku sering banget menulis tapi kok aku baca lagi, oh iya, aksaranya ada yang salah. Oh, baik. Jadi memang ada beberapa teman, aku malah seneng akhirnya kayak, oh dibaca berarti. Oh, ada yang komen berarti. Ada yang komen, ada yang membenarkan kayak, kok ada aksara yang tidak ini Kak? Oh iya, itu salah. Jadi aku kasih pembenaran. Jadi aku seneng juga kayak dikritik itu malah seneng, berarti karya yang aku publish diresapi. Betul. Dimaknai dalam-dalam oleh mereka. Baik. Peluk ya itu. Oke. Kayak gitu. Itu sih respon mereka awal selalu kayak gitu. Dan selain itu kan aku juga bikin aksara Melayu dengan aksara Jawi dengan bahasa Melayu. Jadi itu juga mereka kayak ini berasa balik ke, kalau kakak tahu film ini Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah kayak nyebut merek tuh. Gak apa-apa. Jadi kayak salah satu film yang diadaptasi dari novel dan berlatar belakang dengan cerita-cerita Melayu lama. Jadi mereka kayak wah seperti kembali ke masa lampau. Itu sih. Iya sih, tapi emang kalau belajar bahasa menyenangkan gak sih? Menyenangkan banget, serius semenyenangkan. Demi sih, kayak maksudnya kalau ngobrol kita kemana gitu, kita bisa campur-campur gitu bahasanya. Iya. Bener-bener. Karena orang yang benar-benar paham bahasa itu akan sangat menyenangkan untuk didengar. Oh,
Oh, Anda menyebut Anda sendiri Oh maksudnya? enggak bilang. Oh, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kok kata saya mah. Baik. Nah, berarti masyarakat responnya baik ya. Itu tadi kontennya direspon, maksudnya kalau ada typo, mereka membetulkan. Nah, ada nggak yang maksudnya kayak mak jelek gitu? Mungkin yang mak jelek itu adalah kalau lagi bikin konten tentang sekolah sih. Kalau bikin tentang sekolah kayak ngapain ambil sastra Indonesia? Nanti kerjanya nggak jelas. Oh, pasti komen-komen Iya, kayak gitu komen kan. itu komen-komen yang paling banyak kalau aku bahas soal sekolah sih. Kayak percuma ngambil sekolah tinggi-tinggi di bahasa tadi juga nggak tahu mau jadi apa. Itu sih itu yang paling kayak ya ampun, negara aja yang bayarin nggak protes kok kamu yang protes. Iya. Karena Iya. negara memberikan beasiswa berarti kan mereka melihat potensi di dalamnya. Betul. Mungkin kamu tidak bisa melihat potensi karena kamu kurang melihat lebih dekat. Kamu hanya melihat dalam perspektif yang kecil. Nggak, dia kan lihatnya dari layar. Nggak lihat kamu langsung. Oke, gitu. Jadi, terus kita ngomongin soal respon udah, terus kita ngomongin konten udah gitu ya. Nah, cara promosiin konten kamu sampai kayak banyak banget viewersnya, sampai FYP beribu-ribu kali itu seperti apa? Dulu waktu awal-awal merintis itu aku tipe yang setiap hari konten 1 hari sekali. Oh wow. Itu karena aku pernah mendengar salah satu YouTuber yang aku suka, tapi aku lupa namanya. Bener dulu tuh suka sama YouTuber ini tapi aku lupa kontennya apa sih, kayak Mandela Effect gitu loh. Jadi si konten creator ini bilang kalau masih awal-awal itu memang quantity biasanya bermainnya, orang-orang bermain quantity, mereka posting setiap hari nggak tahu mana yang akan viral dan sebagainya. Tapi itu tadi dengan cara yang baik tentunya. Nah setelah itu baru setelah mulai punya sudah mengerti nih mangsa pasarnya yang mana, baru menggunakan quality. Jadi aku menggunakan kayak memperlihatkan konten yang lebih berisi. Tadinya kayak cuman jedak-jeduk gitu, enggak. Berubah jadi konten yang lebih respon-respon yang lebih berilmu sedikit lah. Memanfaatkan ilmu yang digunakan. Jadi awalnya memang benar-benar sehari satu gitu? Sehari satu, setiap hari itu ada aja konten. Aku tipe juga tapi ini sih Kak, aku tipe yang selalu simpan dulu di draft semuanya. Jadi aku kayak karena ide kan nggak pasti ada di saat itu, benar. Jadi aku tipe yang memang menyempatkan 1 hari untuk syuting. Tapi kalau ide aku selalu mencari setiap hari ya. Tapi aku menyempatkan kayak hari Sabtu atau hari Minggu aku harus syuting nih. Jadi aku syuting dengan ide yang sudah aku kumpulkan tadinya, yang aku tulis. Jadi aku selalu sebenarnya aku kalau dibuka di tas kecil itu aku selalu bawa buku catatan kecil yang mana kalau aku dapat inspirasi, dapat ilham kayak wahyu. Langsung tulis. Iya. Oh, jadi biar nggak lupa juga ya. Biar nggak lupa ya dari situ. Kalau udah sampai rumah, sampai tempat mana bisa langsung take kayak gitu ya. Atau ya itu disimpan aja sampai hari yang memang ditentukan untuk syuting aja. Oh, oke. Sangat terstruktur ya memang. Betul. Tadi yang udah to-do list, target goal, menulis, seperti itu ya. Memang cukup ambis. Kalau kata saya mah. Kalau tidak ambis kan tidak kumlot Kak. Betul sih. Kalau tidak ambis masih umur 26 tidak S3. Bercanda semua, hanya bercanda tadi. Gak apa-apa. Loh, itu tadi jalan orang kan beda-beda gitu setuju. Ya. Ada yang memilih bekerja dulu baru memilih S2, ada yang setelah S2 bekerja dulu memilih S3. Semua punya goals masing-masing. Jangan pernah melihat rendah apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini mungkin privilege buat Haikal karena dia bisa S1 lulus, S2 cum laude, terus bisa melanjutkan S3. Bener. Itu privilege untuk orang lain seperti Haikal, seperti itu ya. Aku setuju banget karena aku tidak memungkiri kalau aku bilang kayak yang tadi sudah aku sampaikan, aku terus memungkir bahwa enggak, aku tuh dari orang-orang yang susah tidak punya ini. Enggak, aku sangat menyadari aku adalah seseorang yang sangat berprivilege. Karena privilege itu mungkin teman-teman yang lain berlari, aku cukup berjalan sudah bisa mengimbangi. Aku tidak membohongi itu dan aku gunakan privilege itu ya sebaik mungkin. Tidak hanya menunjukkan bahwa ya udah ini privilege aku. What you can do gitu kan. Enggak, tapi ya udah ini privilege aku, gimana caranya privilege ini dari aku yang aku terima bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, betul. Dan salah satunya adalah konten yang sudah dibuat. Itu kan salah satu privilege yang
selain ide juga effort ya toh membuat konten itu. Mungkin dari ilmu terus dituangkan menjadi sebuah video atau sebuah konten yang bisa dinikmati oleh Tribuners dimanapun Anda berada, seperti itu. Happy tak kamu? Happy sekali. Iya. Saya happy itu. Happy banget. Oke. Nah, ngomongin soal S3 sudah, sekolah sudah. Dengar lagi. Gitu ya. Rumput-rumput yang bergoyang itu mengatakan apa, Kak? Oh, aku dapat ilham dari angin. Oh, Masya Allah. Ya, apa yang mereka katakan itu, Kak? Iya. Enggak sih, sebenarnya tadi kamu udah nge-spill gitu kayak di depan. Ngomong soal buku gitu. Iya. Nah, bukunya apa? Gak bawa sekarang. Oh, tidak bawa. Maaf sekali. Gak apa-apa. Lupa. Jadi lebih ke habis sih. Oh gitu. Nggak ada lagi. Bagus dong. Alhamdulillah. Ya, Teman-teman semua. Spill dong bukunya boleh. Ya, jadi aku menulis novel sedikit dewasa sih bener novelnya ini. Jadi agak shock. agak dewasa karena memang ada isu yang diangkat di dalam sana. Karena novel ini judulnya Daya Dalam Rupa yang aku buat dari terinspirasi dari salah satu manuskrip yang ada di Indonesia namanya Serat Centini Jilid 4 khususnya. Jadi di salah satu scene itu ada menceritakan tentang kebudayaan warok dan gemblak yang dulu ada di Ponorogo. Boleh disebut nggak sih? Boleh. Oh boleh. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini banyak sekali orang yang melihat bahwa warok dan gemblak itu dipandang negatif, bahwa itu memang dua-duanya mau sama mau. Karena warok dan gemblak ini sedikit mengangkat isu-isu yang agak berbau gender gitu loh, Kak. Nah, di sini aku memperlihatkan bahwa di cerita ini si gemblaknya itu sebenarnya tidak mau. Ada banyak sekali gemblak-gemblak atau anak-anak yang dipaksa untuk melakukan upacara-upacara tersebut. Dan aku memperlihatkan bahwa banyak sekali hal yang sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda itu sungguh tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti itu. Jadi novel Daya Dalam Rupa ini novel yang bercerita tentang warok dan gemblak. Khususnya seorang gemblak yang bernama Raga. Dia itu anak seorang gundik dan sebagai seorang laki-laki yang tampan, dia itu terancam karena itu tadi ada kebudayaan yang namanya poso wadon. Itu tidak boleh berhubungan dengan wanita, malah berhubungannya dengan anak-anak remaja. Seperti itu. Jadi cukup membingungkan tapi oke, aku akan berusaha. Oke, sederhananya adalah poso wadon ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang warok. Warok itu adalah dukun. Oke, baik. Dukun, dan dukun ini supaya lebih sakti, dia itu harus berpuasa wanita, tidak berhubungan dengan wanita, tapi malah berhubungan dengan laki-laki. Oh. Nah, di cerita ini si Raga ini dijebak untuk dalam upacara itu karena ibunya diancam. Seperti itu. Jadi aku mau menunjukkan bahwa banyak sekali hal-hal yang sebenarnya si gemblak ini nggak mau, tapi dia terpaksa melakukan hal-hal itu karena ya itu tadi keluarganya diancam atau ibunya bisa saja dibunuh dan sebagainya, atau dia bahkan diculik. Di cerita ini aku gambarkan dia diculik, diambil secara paksa dari orang tuanya. Oke. Jadi ini novelnya fiksi. Fiksi. Tidak bukan kejadian nyata, tapi ada salah satu teks manuskrip yang membahas tentang itu dan aku menggunakan teks itu sebagai landasan dalam cerita ini. Bukunya bisa dibeli di mana itu, Kak? Bukunya bisa dibeli di toko oren, Kak. Oh, cuman e-commerce doang? Nggak ada di yang logonya G itu? Nggak ada, Kak. Hanya ada di toko oren, dan itu karena ini juga fokusnya sebenarnya itu di dalam novel ini selain ceritanya tentang itu, fokus utamaku adalah untuk memperkenalkan Kromo Inggil. Oh, baik. Jadi di sana itu si Raga, tokoh utama ini menunjukkan bagaimana cara berkomunikasi pakai bahasa Kromo Inggil dengan baik dan benar. Kayak kalau ngomong sama orang tua itu gimana, ngomong sama yang sebaya gimana, ngomong sama orang tua yang tidak dihormati itu gimana. Itu dia menunjukkan itu. Dan itu goals utama yang aku coba capai di novel ini. Dan dengan cara yang menarik, yaitu tadi menceritakan tentang salah satu kisah di manuskrip.
Seperti itu. Oh, wow, menarik ya. Bisa dibeli di toko oren untuk novel 5.000 halaman ini ya? Oh ya ampun banyak banget. Hanya 200-an halaman. Tuh, Karena aku tidak mau kalian terlalu bosan. Karena ya ini tadi ya, karena novel itu kan tidak semua orang itu suka membaca. betul, Nah, betul. aku mencoba untuk membuatnya seringan mungkin. Mhm, Kayaknya 150-an deh, 160 halaman maaf. mhm, mhm. Hanya 160 halaman, selesai, tidak menggantung, Mhm. supaya Nggak ada part 2-nya gitu tidak ya? ada, tidak lanjut part 2, enggak. Oh iya, Titip baik. sendal dulu, enggak Oh, usah. mhm. Jadi langsung selesai baca, novelnya Daya Dalam Rupa, kalian bisa baca untuk menambah kosakata kalian, dan di dalamnya juga ada aksara Jawa. Oh, Jadi ada oke. aksara Jawanya, jadi ketika Raga berbicara dengan orang tua yang sangat dihormati, terus aku membuatnya pakai aksara Jawa. Tapi jangan risau, jangan sedih karena ada Translate. translate-nya. Iya, iya. Ada bahas aksara Latinnya ada, Mhm. dan terjemahannya pun ada. Oke. Jadi 150 halaman sampai 200 halaman ini 160-an kayaknya, seingatku. range-nya segitu deh. Iya baik, maaf. Itu bisa dinikmati oleh Tribuners ya, Bisa gitu. sangat dinikmati. Lumayan loh, sangat menginspirasi satu kan, terus Bisa buat buat belajar. belajar juga. Teman-teman yang sastra Indonesia bisa buat jadi skripsi Tunggu apa tuh. lagi? Enak. Tunggu apa lagi? Beli di toko oren terdekat dengan judul Daya Dalam Rupa. Terima kasih Tribunnya sudah mewakilkan promosi novel saya. Tapi kan toko orang di HP ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, terus responnya yang pembaca-pembaca novel kamu nih gimana? Mereka tapi novelnya ada di digital nggak sih? Ada digital. Oh, jadi nggak cuma buku doang? Ada. Ada digitalnya juga? Ada digitalnya, tapi kalau beli buku nanti akan mendapat merchandise. Oh, nggak tanda tangan? Tanda tangan juga bisa. Oh, wow, oke. Boleh sekali. Kalau request, nanti bisa aku akan Nanti berikan. ini di notes ya, Di notes, Tribuners. benar-benar. Minta tanda tangannya ke Ahikul. Minta tanda tangan atau minta foto kartu juga boleh. Ada ya foto kartunya kamu? Nggak ada. Bercanda. Gak apa-apa, ntar kalau ada yang minta bikin. Bisa, semua bisa. Semua bisa dilakukan demi mencerdaskan bangsa. Betul, betul sekali. Nah, responnya tadi tentang buku kamu? Alhamdulillah mereka seneng banget karena satu ya seperti yang aku ingin harapkan itu tercapai semuanya. Seneng karena memang tipis, jadi mudah untuk dipahami, bahasa yang digunakan bukan karya sastra yang sangat kayak aduh pusing banget nih bacanya, enggak, tapi kayak wah, sekali duduk bisa langsung selesai untuk teman-teman sebenarnya kalau yang memang suka baca novel. Dan alhamdulillah mereka juga kayak akhirnya aku bisa, karena di situ aksara Jawanya ada beberapa bagian bahasa Jawa yang aku bentuk untuk flirty, agak flirty. Jadi kayak Kromo Inggil tapi flirty. Jadi mereka mencoba mengaplikasikan ke pasangan mereka masing-masing. Baik. Jadi kayak ada variasi. Oh, ini bisa buat belajar juga. Terima kasih ya Kak. Jadi lebih tahu ada kosakata Jawa yang seperti ini dan seperti itu. Oh, jadi memang goals-nya tercapai dari novel itu ya. Alhamdulillah, dan sekarang sedang proses novel kedua. Oh, itu bukan part yang pertama ya? Enggak, beda. Tapi cerita baru. Cerita baru. Oh, wow. Cerita baru, ingin menghasilkan cerita yang kembali lagi karena seorang yang ingin menghasilkan pengetahuan ya. Jadi aku ingin membuat novel yang berisi tentang perjalanan seorang filolog. Kasarannya mungkin seperti cerita fantasi banget ini karena konsepnya kayak Harry Potter gitu. Oke, jangan di-spill lebih banyak lagi supaya nanti Tribuners bisa beli ya cerita yang kedua gitu. Nah, terakhir nih, pesan kamu kepada Tribuners yang mungkin kepingin ikut jejak-jejaknya Haikal. Oke, untuk teman-teman Tribunnews yang mau bergabung menjadi seorang cendekiawan juga, pertama yang harus dilakukan adalah mengenali apa yang kamu punya, kenali diri kamu, explore lebih dalam apa yang seperti yang tadi aku bilang, minat dan bakat kamu, apa yang bisa kamu bagikan ke orang lain. Lalu yang kedua, selalu maju ke depan, fokus dengan apa yang ingin dicapai. Kritik dan saran itu penting banget untuk membangun kamu. Jangan pernah jadi orang yang anti kritik. Kalau ada yang membicarakan kamu A, B, C, D, dengarkan. Kalau memang itu bisa membangun kamu, lakukan. Jangan pernah tutup mata dan tutup telinga bahwa kita ini hanya manusia yang tidak pernah sempurna dan kita perlu orang lain untuk menyempurnakan itu. Dan yang terakhir, seperti kata The Massive, jangan menyerah.
Seperti itu. Oke, terima kasih Aika sudah ada di sini. Sungguhan adanya kamu di sini sangat berimpactful pasti. Wah, gonjang-ganjing. Gitu ya. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah bersama kami. Sendiko dawuh Tribuners. Terima kasih, sampai jumpa di SKJ berikutnya. Bye-bye, terima kasih, matur nuwun semua.